nanti diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik, selanjutnya mungkin kita absen terlebih dahulu. Yang pertama ada Fadil, apakah hadir? Hadir. Farid, Hadir. Fatih, Hadir Pak. Hadir. Hilkon, Sofi, Hadir Pak. Aina, Saal, Pak. Rehan, Pak. Deni. Pak. Nah, baik, alhamdulillah hadir semua ya. Baik, kita masuk ke pertemuan yang kedua ya. Kemarin kita sudah belajar teorinya tentang sistem bahan bakar diesel ya. Untuk pertemuan sekarang kita akan membahas tentang prakteknya lagi. Mungkin Bapak bagikan terlebih dahulu. Silakan. Baik, semuanya sudah mendapatkan diksi? Sudah Pak. Baik, mungkin sebelum kita mulai ya, jadi mungkin Bapak jelaskan sedikit terkait konsep pada pertemuan kita hari ini. Jadi kita akan membahas tentang sistem bahan bakar atau injeksi di mesin diesel. Jadi untuk indikatornya itu jelaskan langkah terkait pemeliharaan, servis dan sistem injeksi bahan bakar diesel, pengenalan komponen-komponennya, dan terkait SOP atau standar prosedur dalam pengerjaannya, dan untuk waktunya yaitu kurang lebih ini memakan 2 kali pertemuan seharusnya. Jadi kita mengenalkan saja terlebih dahulu, nanti jika tidak sempat kita lanjutkan pada selanjutnya. Baik, untuk tujuan pembelajaran mungkin kita tolong dikerjakan oleh Tadi pada Satu, tujuan pembelajaran. Siswa dapat A. Menjelaskan langkah-langkah pemeliharaan atau servis sistem injeksi bahan bakar diesel. B. Mengetahui tindakan pada pemeliharaan sistem injeksi bahan bakar diesel. C. Melaksanakan pemeliharaan servis sistem injeksi bahan bakar diesel. D. Melaksanakan pemeliharaan atau servis sistem injeksi bahan bakar diesel sesuai SOP. E. Melakukan tune up pada mesin diesel. Nah, ini tadi sudah dijelaskan atau dibacakan oleh Fandi ya, terkait tujuan pembelajarannya. Itu ada 5 tujuan pembelajaran. Namun jika ini mungkin akan memakan waktu yang cukup banyak. Untuk alat dan bahannya, nanti kita akan memakai namanya toolset ya, berupa 12, 14, 19, injektor, injeksinya, dan selanjutnya mungkin bisa dibaca juga bisa. Baik Pak. Ini sebelum kita praktek atau ke engine stand-nya, mungkin Bapak jelaskan terlebih dahulu ya untuk keselamatan kerja ya. Jadi Bapak berharap ini menjadi pegangan penting ya dalam pelaksanaan praktek, karena takutnya jika tidak mengetahui terkait keselamatan kerja akan juga misalnya nanti terjadinya kecelakaan kerja. Jadi yang pertama itu untuk keselamatan kerja, itu dari siswa sekalian harus menggunakan pakaian kerja ya, seperti yang sudah dipakai sekarang ini. Jadi harapannya setiap melaksanakan praktek di lapangan itu memakai pakaian kerja atau pakai itu lengkap dan benar. Selanjutnya itu pertama praktek itu harapannya juga dipastikan ya di sekitarnya itu apakah bersih atau terdapat misalkan di dalam air
Tapi petunjuk ya yang ada di website itu sudah disediakan. Nanti jika ada yang lain bisa ditanyakan. Apakah buku yang panjang termasuk potong dulu? Rambut pak, rambut panjang pak. Mungkin bukan jelaskannya. Untuk kuku memang sebenarnya tidak mempengaruhi, tapi itu menjaga kebersihan dari kita sendiri. Nanti kalau kita memiliki kuku yang panjang, itu takutnya masuk ke dalam kelihatan jorok. Dan untuk rambut, harapannya memang kalau bisa tidak terlalu panjang ya, karena kita bekerja di suatu lingkup ruangan kerja, dan itu menggunakan mesin. Jika beta-beta ini bergerak, nanti takutnya tak. Baik, selanjutnya mungkin langsung saja kita prakteknya. Mungkin minta tolong ditarik engine stand-nya. Nah, ya tolong mungkin diperhatikan terlebih dahulu ya. Di sini kita sudah melihat di depan kita itu ada engine stand. Jadi mungkin Bapak ingin bertanya apakah di sini sudah tahu ini mesin apa ya? Ada yang tahu? Mobil diesel pak. Iya mobil apa? Mobilnya. Nah, baik, mungkin sudah ada yang tahu ya. Dan di sini juga sudah dilihat ini engine stand yang sudah dibelah sebagian ya. Jadi nampak komponen-komponen di dalamnya itu berupa seperti mungkin di sini ada pompa dan macam-macamnya. Mungkin di sini Bapak ingin bertanya juga apakah sudah ada yang mengetahui komponen-komponen dari sistem bahan bakar diesel itu sendiri? Belum pak. Apakah memang tidak ada yang tahu? Lupa pak. Coba kasih tahu kami. Baik, di sini mungkin Bapak jelaskan sedikit terkait komponen-komponennya. Itu di sini adanya namanya pompa diesel, pompa bahan bakarnya. Di sinilah akan terjadi pemumpaan bahan bakar. Nanti kerper ini akan atau kilat ini akan bergerak ketika mesin dinyalakan. Nanti aliran bahan bakar itu akan diteruskan ke atas dan melalui pipa ini, karel ini. Dan nanti akan diinjeksikan di sini ada nozzle injektornya. Dan sebelumnya Bapak ingin bertanya juga, ada yang tahu tentang perbedaan antara mesin diesel dengan mesin bensin? Bawa. Ya, coba Rehan. Yang pertama itu dari segi bahan bakar pak. Apa Kalau perbedaannya? diesel itu menggunakan solar pak. Sementara untuk bahan bakar bensin itu menggunakan bahan bakar. Baik, betul sekali dari Rehan ya. Kali itu Jadi dari segi bahan bakar yang pertama itu kalau diesel menggunakan bahan bakar solar, sedangkan mesin bensin itu menggunakan pertalite dan lain sebagainya. Tahu enggak apa yang terjadi jika dari kedua mesin itu salah menggunakan bahan bakar? Ada yang tahu? Tidak hidup. Tidak mau hidup. Nah, ya. Itu salah satunya ya, salah satu untuk kerusakan yang terjadi kalau kita salah mengisi bahan bakar. Baik, selanjutnya tahu apakah ada yang tahu lagi apa perbedaannya? Ya, silakan Fatih dulu. Kalau mesin diesel tidak menggunakan petikan bunga api dan besi pak, tapi kalau bensin menggunakan petikan bunga api pak untuk pembakaran. Baik. Berarti kalau mesin diesel itu apinya itu sumber Dari kompresi padat pak. baik, betul sekali yang disampaikan oleh Fatih. Jadi perbedaan yang kedua dari mesin bensin dan mesin diesel itu yaitu mesin diesel sendiri itu untuk matikan apinya tidak menggunakan busi. Mungkin bisa dilihat di sini apakah ada nampak businya. tidak pak. Tidak Enggak kan? busi pak. Ada busi pak. Busi pijar pak. Saya ada businya, busi pijar cuma itu untuk pemanas. Jadi Itu dibutuhkan ketika apa tuh pak? awal dihidupkan ketika kondisi mesin dalam kondisi dingin.
Jadi itu memudahkan Ya. hidup Pak ya. Baik, di sini yang kedua tadi ya disampaikan oleh Patri, perbedaannya yaitu mesin diesel itu tidak menggunakan busi, namun menggunakan kompresi yang tinggi dan dibantu oleh kalau saat ini itu busi pijar ya untuk memanaskan. Jadi tekanan yang tinggi itu nanti yang akan membuat percikan atau pembakaran di ruang bakar. Jadi itulah mengapa di mesin diesel ini tekanan yang dihasilkan itu lebih kuat dibandingkan dengan mesin bensin sendiri. Selanjutnya ada yang tahu lagi perbedaannya? Silakan Nabil. Hanya dari segi kompresinya Pak. Kalau di mesin bensin kompresinya hanya berkisar 5 kilo ke bawah Pak. Tapi kalau mesin diesel bisa lebih dari 15 atau 20 kilo ke atas. Baik, terima kasih kepada Fadil ya. Itu benar yang dikatakan oleh Fadil. Itu perbedaannya yang selanjutnya dari mesin bensin dan mesin diesel sendiri, yaitu kompresi yang dihasilkan atau tekanan yang dihasilkan oleh mesin diesel itu lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan mesin bensin sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Fadil tadi, yaitu mesin bensin itu biasanya tekanannya cuma sampai 5 kilo. Sedangkan tekanan atau kompresi dari mesin diesel itu bisa mencapai 10 sampai 15 kg. Baik, balik kita ke materi yang awal terkait sistem bahan bakar dieselnya. Mungkin dari Sophie, apakah bisa menjelaskan bagaimana prosedur dari sistem bahan bakar diesel itu? Ada yang tahu bagaimana sistem bahan bakarnya bekerja? Mulai dari ini Pak, bagian ini dulu, ini. Ada yang tahu? Pak? Kan ada yang tahu bagaimana sistem bahan bakarnya? Tidak tahu Ya, Pak. Tidak tahu Pak. Kalau salah nggak apa-apa Pak. nggak apa-apa. Silakan. Oh izin Pak. Kalau salah nggak apa. Itu dari pompa ada disapnya, terus dari pompa jadikan ke selang nih Pak, sampai ke Nozzle. nozzle nih Pak. Kabel jangan pegang ya. Selanjutnya, Itu disempurkan Pak. Oh, Apanya Pak? dikabutkan Pak. Setelah dikabutkan nanti terjadilah kompresi Pak. Itu boom usaha Pak. baik, betul sekali ya yang disampaikan oleh Farid. Yaitu pertama itu mesin bensin itu atau mesin bensin maaf ya, mesin diesel yaitu pertama akan dipompakan oleh namanya pompa diesel di sini. Mekanismenya bisa dilihat seperti ini ya, bisa dilihat ini banyak bagiannya. Dan nanti terjadilah pemompaan di pompa bahan bakar diesel ini, dan bahan bakar itu akan terdorong ke atas dan melalui rel namanya atau saluran, dan nanti selanjutnya akan sampai ke nozzle. Nah di nozzle ini akan terjadi penginjeksian bahan bakar secara sistematis ya, sesuai dengan putaran dari mesin sendiri. Jadi ketika piston ini maka injektor akan menyemprotkan. Jadi itu sudah berarti sesuai dengan pergerakan mesin. Baik, di sini jika mungkin Bapak izin pertama bertanya ya, jika di pompa ini ada terjadi kendala atau kerusakan apa ya kira-kira yang akan terjadi? Mesin bincang Pak. Fadil mesin pincang. Yang lain ada ya? Pak, kalau semuanya Nggak hidup Pak. Nggak hidup. sah hidup Pak. Saya hidup. Ada lagi? Kebocoran bahan bakarnya Pak. Itu boros Pak, boros bahan bakar. Sama kebocoran terjadi. Betul sekali ya yang disampaikan oleh siswa-siswa sekalian. Jadi sebenarnya komponen pompa ini memang komponen inti ya dari mesin bensin, karena jika terjadi kerusakan di sini akan membuat yang namanya sistem kerja dari mesin diesel ini akan terganggu. Misalkan salah satunya saja rusak, itu akan membuat mesinnya pincang atau tidak stabil gitu.
sendiri kalau tidak stabil. Biasanya orang menyebutnya puncak. Nah, bisa juga ketika pompa ini terjadi kerusakan, itu akan mengakibatkan yang namanya boros bahan bakar, atau malah sebaliknya itu bahan bakar tidak bergerak ke nozzle dan tidak terjadi penginjeksian bahan bakar. Nah, ya silakan. Pompa ini apa? Pompa apa? Baik. Untuk jenis pompanya itu pompa inlet. Nah, ada yang tahu jenis-jenis yang lain dari pompa ini? Independen mah. Mungkin Fadil tahu. Nah, apa perbedaan inlet dengan independen? Ada yang tahu perbedaannya? Yang Myanmar itu independen. Tahu? Tahu. Enggak tahu. Nah, mungkin bisa Indirection. menjadikan PR dulu ya. Dan direction. Jadi cari tahu. Nah, Baik, selanjutnya Indirection mungkin Bapak bertanya lagi, tahu nggak Dan berapa direction. periode servisan dari mesin-mesin ini sendiri? oh indirection Dalam jangka waktu berapa ke berapa mesin ini harus diservis gitu, kalau di mesin besar. Nah, yang bilang 5.000, ayo tinggal berapa? 6.000. bukan contoh ya. Sebulan, Seluruh 3 bulan sekali Pak. Sudah kali jauh lebih jawaban. Baik, mungkin di sini Pak Ilkon tidak nampak tuh Pak, kasihan Pak. nah di sini ada ya. Mencogok-cogok ini. tiga Baik, mungkin kita akan masuk ya. Mungkin di sini sebenarnya kita bisa perawatannya yang paling mudah itu yaitu pengecekan dari semprotan nozzle injektor ini. Ini mungkin bisa diambil peralatan orang siswa, bisa untuk membuka salah satu nozzle. Nah, silakan. Fatih. Nah, coba dibuka bagian-bagiannya. Kita ketik. Buka skop. Iya. Ana balik asli balik tu. Berarti Balik semua balik bawa ke semua ya. Nah, coba. Pak, membantu kawan boleh nggak? Ya, silakan bantu temannya. Biar cepat. Tangan darah nanti masuk. Kejepit. Jangan bercerut kamu. Turbo. lelok ya area sensitif area sensitif lelok ya Ini ada 3 mana tinggal lagi. Shopee kok nggak pakai lagi? Bikin. ini kakek Thailand sih Oke lah dia. manis Ayo, coba dibuka komponennya. cepat Biar bisa dilihat ya bagaimana bentuk dari nozzle itu. Udah mati. Kau tipis lepas ya. Farid, tolong diperhatikan ya. Fari. Dia Mungkin kan udah nih Pak. tidak tahu bagaimana cara membukanya. Pak, dia bahas nozzle manusia Pak. As Apa pula? Apa tuh mana ada?
Jadi model lutak terus kenapa itu 36 Hz yang 36 Hz. Oke, masuk. Muncul bos. Nah, di sini bisa dilihat ya. jangan tolak oi. Tolong diperhatikan sebentar. Nah, bentuk nozzle itu sendiri seperti ini bentuknya. Itu Pak. Nozzle injektor. Nah, jadi kalau di sini nanti akan terjadi penyemprotan bahan bakarnya ya. Ada yang tahu nggak berapa tekanan di satu injektor ini? Dalam satuan bar. 60 bar Pak. Ada yang tahu? 60 bar Pak. 65 bar. Kalau tahu dikasih Teman. Kasih uang kasih. Ada yang tahu? Itu Pak 65 sampai 70 bar Pak. 75 bar. Nah, agak salah sedikit ya. Jadi tekanan penyemprotan injektor itu di satu lubang adalah 150 sampai 160 bar Beda jauh. atau 15 sampai 16 MPa. Jadi satuan atau ketentuan ini mungkin bisa dilihat juga di buku panduannya, panduan praktek ya. Nah, ada tuh contoh panduan berapa barnya di untuk injektor dan tekanan lainnya. Nah, untuk servis injektor ini dalam periode berapa dilakukan? Ada yang tahu? Kan 5.000 Pak, 5.000 kilometer. 5.000 km. Ada yang opsi lain? 80.000 Pak. Baik, betul jawaban dari Mati. Yaitu untuk jadwal penservisan dari injektor ini yaitu 80.000 km atau waktu timbul kesulitan pada pembakaran itu wajib juga dicek. Jadi tidak harus menunggu juga itu sampai Kalau ada penyumbatan Pak. Nah ya terasa mobil itu tidak mungkin langsung saja ke bengkelnya. Kalau misalkan udah sampai 80.000 km Pak, cuma pemakaian kita 10 bulan Pak. Apakah perlu disetting? Bagaimana? Misalkan cuman 80.000 km Pak, cuman belum sampai. Cuman mobil itu sudah sama dia tuh sudah 10 bulan. Oh gitu. Nah, kalau menurut sesuai yang aturannya tetap harus dilakukan penservisan karena kita tidak bisa menilai secara keadaan saja. Bisa jadi ada kerusakan lain dan tidak terasa. Jadi setelah rentang waktu yang ada itu langsung saja dilakukan penservisannya. Nah, biasanya kerusakan yang ada di injektor ini apa-apa saja ada yang tahu? Tekanannya kurang. Itu adanya kotoran Pak. Nah, ada kotoran. Sebenarnya Tekanannya kurang. sumbat, tekanannya kurang. Ada lagi? Yang tahu kira-kira kerusakan apa? Hah? Saal ada yang tahu? Apa kerusakan? Adanya kebocoran Pak di itunya Pak. Nah, di mana di Itunya nih. Intinya Pak. Itu mana tuh? Di pin nozzle Penyumbatan Pak. Nah, penyumbatan juga. Nah, banyak ya sebenarnya contoh kerusakan yang ada di nozzle ini. Itu mulai dari adanya kotoran, penyumbatan yang terjadi, dan lain sebagainya. Pak di press service 80.000 km itu injektor diservis nggak? Ya, wajib. Nah, sesuai aturannya memang servis injektor itu yang di kisaran 80.000 km. Nah, oke, bisa dipasang lagi Fatih. dia nggak menjadi Ada orang. agak online sih. Padinya. Pekerja kapan? Enggak ditinggalkan. Kau Pak.
penonton berikutnya. Ini kita beralih kepada kelebihan dan kekurangan ya dari mesin diesel ini. Ada yang tahu nggak kelebihan maupun kekurangan dari mesin diesel ini sendiri? Pak, kekurangannya apa? Silakan Fadil terlebih dahulu. Kelebihan dari mesin diesel Pak, air besar. Dari bisa. Dan kalau dari segi bahan bakar kan solar kan lebih murah Pak, jadi lebih bisa dibilang lebih murah. Cuman kalau kekurangannya itu mungkin dari emisi gas buangnya Pak, yang di darat itu kata orang Pak. Apa di darat tuh? Nah, Itu mobil yang mengeluarkan asap minyak hitam. Dia lah besok cumi-cumi. nah Fadil ada tambahan kelebihan dari Kekurangannya Pak, kekurangan boleh. kekurangannya itu Pak, untuk perawatannya lebih mahal Pak daripada yang biasa. Kalau misalnya rusak ya Pak, mahal deh Pak. Itu aja Pak. Baik, berarti sudah tahu juga ya sebagian itu kelebihan dan kekurangan dari mesin diesel sendiri. Jadi kelebihannya itu kalau dari segi mesin diesel itu tenaganya lebih besar. Juga untuk segi dari bahan bakar itu lebih murah. Selanjutnya itu kalau dari segi kekurangannya dia mengeluarkan asap atau emisi yang buruk gitu bagi lingkungan. Jadi ada kelebihan dan ada kekurangannya juga. Ada yang lain yang tahu? Ada tambahannya untuk kelebihan dan kekurangan? Oh salah, kami pintar ya Pak. Nah, ya, silakan. Kan mobil diesel sering kita jumpai itu yang mobilnya hidup terus Pak, nggak bisa mati Pak. Oh, baik. Itu namanya ada kerusakan ya. Dan biasanya kerusakan itu namanya diesel runaway. Itu biasanya disebabkan oleh mesin yang terlampau overheating. Jadi ketika mesin mobil ini sudah kita matikan kunci kontak ya, itu mesin mobilnya tetap hidup sampai mungkin sampai bahan bakarnya habis gitu. Nah, biasanya itu memang harus kalau sudah dirasa cukup lama memakai mesin mobil diesel, jadi rasanya bisa diperhatikan juga jangka waktu pemakaiannya. Nah, mungkin melihat waktu ya, kita untuk praktek ini memang memakan banyak waktu. Jadi untuk pertemuan pertama ini mungkin kita cukupkan ya di bagian pengenalan dan prinsip kerjanya, dan kita sudah praktek juga cara membukanya tadi ya. Jadi untuk minggu depan kita maksimalkan pembukaan dari mungkin kita lakukan itu praktek dari pembukaan pompa bahan bakar ini. Jadi kita akan acak-acak komponen dalam pompa bahan bakar. Baik, sebelum Bapak tutup, mungkin Bapak kasih tugas ya. Mungkin untuk minggu depan itu ketika kita praktek, harapannya itu ada dibuat tugas terkait mencari informasi terkait jenis pompa dari bahan bakar mesin diesel ini. Jadi ada tadi sudah disebutkan juga jenisnya. Jadi itu dijelaskan bagaimana kelebihan dan kekurangannya. Jadi nanti Bapak lagi di depan. Baik Pak. Ini gambar Pak. Ya, wajib pakai gambar. Baik Pak. Ditempel foto atau dirukit boleh? Boleh, terserah kamu. Dengan gambar Pak. Nah, ini ada gambar. Oke Pak. Baik, mungkin kita cukupkan karena waktu sudah habis dan akan ada mata pelajaran yang lain. Mungkin kita cukupkan dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Pak tutup dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita keluar mungkin bisa dirapikan kembali barang-barangnya dan jobsit mungkin Bapak serahkan Bapak minta kembali ya untuk sebagai arsipnya. Pak, jobsnya rusak Pak. Nah, ini Pak. Astagfirullahaladzim. Poroh. Nah, mungkin mesin ini bisa dirapikan Pak, kembali. yang rusak dia sendiri ngapain? Jobsnya dorong Pak.